Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Senin pagi, tanggal 25 September 2023 adalah minggu yang terakhir, Senin yang terakhir di bulan September. Karena minggu depan, Senin depan sudah bukan bulan September lagi, tapi bulan Oktober. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Biar langkah-langkah hidup kita, hari-hari yang kita jalani, bersyukur kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh hidupmu, hidupku. Sebab hidupku, hidupmu, hidup kita, semua ada di dalam tangan Tuhan. Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Oleh itu mari Tuhan melihat, Tuhan lihat dari surga, seberapa besar kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut, tapi belajar bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu sempurna. Jalan Tuhan sempurna. Dia tidak pernah bercela. Tapi yang seringkali bercela, berdosa kepada Tuhan kita. Jujur kita banyak salah. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah senantiasa di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yang kita akan baca renungan di dalam Hosea pasal 3, cukup pendek, hanya 5 ayat. Tapi gak ada masalah. Yang penting kita cinta Yesus dan kita lakukan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan, yaitu sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah. Amin. Nanti kita baca orang Israel bertobat. Kita juga harus bertobat. Karena kita menjadi Israel rohani. Kita dicangkaukan yang sebetulnya kita bukan umat Allah. Yang sudah kita baca. Tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua hanya oleh rahmat dan anugerah kemurahan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mencintai Yesus. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah mempermainkan kemurahan Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Tapi mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Bahwa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, haleluya. Thy loving kindness, amin, haleluya, is better than life. Amen. Hallelujah. Thy loving kindness is better than life. Amen. Hallelujah. My lips shall praise Thee. Hallelujah. Thus will I bless Thee. Amen. Hallelujah. Thy loving kindness is better than life. Amin, haleluya. Maka kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari segala-gala dunia. Amin, haleluya. Kemurahan ya Tuhan Yesus amat mulia dan sempurna. Amin, haleluya. Tuhan pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Kemurahan-Mu Yesus amat mulia dan sempurna. Amin, haleluya. Dalam Roma pasal 11 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah
dan juga kekerasannya. Amin, haleluya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Oh, kemurahan-Mu Yesus, haleluya. Lebih dari segala-galanya, lebih dari kehidupan ini Bapa, kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup, amin, haleluya. Bawa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Biar firman-Mu menuntun aku Bapa. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Hamba ini orang berdosa, tapi atas rahmat dan anugerah kemurahan-Mu, Kau sudah pilih kami menjadi anak umat milik dari Yesus sendiri. Haleluya. Berfirman Bapa, pagi ini kusiapkan hatiku untuk terima firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kata firman Tuhan, kita bisa dipotong saudara. Selesai sudah saudara. Ya, kita hidup di dunia sementara, usia 70 sampai 80 tahun, lebih dari itu sudah sengsara saudara. Ya, ada saya mendengar ada seorang umurnya 100 tahun tapi sudah tidak bisa apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur. Ya, bikin susah sudah. Kalau udah sakit begitu tidak bisa apa-apa, sudah bukan menjadi manusia yang produktif kan. Tapi kita harus menjadi manusia yang produktif selagi kita hidup. Harus menjadi aktiva produktif. Aset yang berarti. Kita adalah asetnya Tuhan. Tapi harus menjadi aset Tuhan yang berarti. Hidup harus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan menjadi liability, bukan menjadi beban saudara. Ya, tapi harus menjadi kemuliaan Tuhan ya. Seperti tema firman Tuhan, renungan yang kita baca pada pagi hari ini. Sesudah itu orang Israel berbalik, bertobat mencari Tuhan Allah. Ini penting ya, harus kita bertobat, harus berbalik mencari Tuhan.
Kalau tidak, habis saudara. Kata firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Perhatikan saudara. Allah memang baik. Tapi bukan berarti kebaikan Tuhan itu tidak bisa marah. Bisa saudara. Ya, Tuhan bisa marah. Ada batas-batasnya. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah seperti kita. Kita harus sabar. Kata firman Tuhan. Tapi juga kita tidak bisa dipermainkan saudara. Ya, bukan marah mengawur. Tuhan bukan marah ngawur. Tapi marahnya Tuhan sempurna. Kasihnya sempurna. Murka Tuhan juga sempurna. Membuat kita manusia supaya takut akan Tuhan. Makin katakan firman Tuhan, yaitu kekerasannya atas orang yang telah jatuh. Seperti bangsa yang jatuh terus. Yang main-main dengan dosa. Tidak pernah mempermainkan Tuhan. Tidak pernah, artinya tidak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan. Mempermainkan Tuhan terus. Ya, selalu bermain-main dengan dosa, ya. Tapi tidak takut akan Tuhan. Terbatas kamu kemurahannya, itu bagi kita kemurahannya. Yaitu kata Tuhan, itu jika kamu tetap di dalam kemurahan. Amin. Di dalam kemurahan Tuhan, di dalam cinta kasih karunia Tuhan, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Ada di dalam kemurahan Tuhan. Berarti ada di dalam firman. Ya. Terus jika tidak, kamu akan dipotong juga. Jadi kalau tidak arti kita di luar kemurahan Allah, berarti di luar firman. Kalau di luar firman, dipotong sudah, selesai sudah. Ya, silakan, hidup ini sebuah pilihan. Mau pilih Yesus, pilih kehidupan, pilih kemurahan, atau di luar Yesus dipotong, hancur. Kata firman Tuhan di dalam Roma 11, bukan Roma 11 sudah. Ini Roma 11 tadi sudah kita baca, tapi saya mau baca lagi. Dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-6. 15 ayat yang ke-6 gampang. 6 itu angka kedagingan, angka manusia. Apa yang terjadi? Yohanes 15 ayat ke-6. Kalau cara daging. Baca nih. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Lihat ini. Di yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Di luar Yesus. Ini di luar Yesus. Di luar kemurahan Allah. Kalau tidak hidup di dalam kemurahan Allah. Berarti hidup di dalam murka Allah. Ya, apa yang terjadi? Ia dibuang keluar. Seperti ranting. Dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang. Dicampakkan ke dalam api. Lalu dibakar saudara. Selesai sudah. Maka saya tidak setuju. Ya. Kalau anak Tuhan matinya dibakar seperti ini. Lalu dibakar. Kan ini firman Tuhan. Ini orang-orang jahat. Orang tidak berkenan sama Tuhan. Orang fasik. Di luar kemurahan Allah dibakar. Tapi bagi orang meninggal di dalam Tuhan. Harus dikubur. Firman Allah. Yesus sendiri dikubur. Nanti akan bangkit. Dan Yesus ternyata bangkit dikubur. Bukan dibakar. Yang dibakar dalam Alkitab itu Saul itu. Kalau saya baca di 2 Samuel. Dibakar karena hidupnya tidak benar. Tidak berkenan sama Tuhan. Tapi bagi kita ikuti firman. Kalau kita ikuti firman, kita ada di dalam kemurahan Tuhan. Selamat kita. Dan hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Hosea pasal 3. Biarpun hanya 5 ayat. Jadi cukup sebentar saudara. Ya, tidak lama nih berarti ini. Mari. Kita mau cinta Tuhan. Mau kita senantiasa pegang janji Tuhan. Mari saya mau baca. Hosea pasal 3 1-5. Berfirman Tuhan kepadaku. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Dan menyerupai kue kismis. Coba ini. Ya, ayo kalau sudah mau main dengan dosa. Bersundal terus, berdosa terus. Selesai saudara. Kalau main dengan dosa. Maka takut sama Tuhan seperti tadi. Kalau kamu kemurahannya, jangan sampai kita jatuh. Tuhan nanti terima murka. Jangan macam-macam saudara. Ya. Kue kismis ini adalah kue itu saudara, dibit anggur dikeringkan saudara. Ya, anggur dikeringkan ya, jadi kue kismis ya. Puji Tuhan. Tapi bagi kita, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan main-main dengan sundal-sundal. Sudah saya bacakan tadi malamnya. Orang bersundal itu tidak masuk di dalam kerajaan surga, tapi dibuang keluar ya, di dalam lautan api. Maka kita belajar di sini bangsa Israel mempermainkan Tuhan. Mari kita baca ayat berikutnya, ayat kedua. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Oh, luar biasa. Ini bayangan daripada apa saudara? Memang ini istrinya dari Hosea, Gomer berzina saudara. Ya, berzina yang saya terangkan tadi malam. Seberselingkuh tapi dibeli, ditebus oleh Hosea. Ini bayangan daripada gereja Tuhan kita ditebus. Seperti di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Kita adalah bangsa yang tidak berharga di depan Tuhan. Kita seperti perempuan sundal, mohon maaf saudara.
kita adalah tidak berharga. Lebih bagus kita di hadapan Tuhan merendah. Aku tidak berharga Tuhan. Aku menjadi berharga karena Yesus sudah beli kita dengan harga tunai. Semua karena anugerah. Maka sesuai dengan pujian ini, semua karena kemurahan Tuhan. Saya baca 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Mari saya memuliakan Tuhan, saya main gitar, mulut saya menyanyi. Bapak Ibu diberikan talenta apapun, mari pergunakan talenta untuk Tuhan. Karena kita sadar, kita sudah dibeli. Seperti tadi Gomer, kata firman Tuhan. Sudah dibeli dengan Hosea. Biarpun berdosa Gomer berzina, tapi tetap Hosea mencintai diri Gomer. Demikian cinta kasih Tuhan kepada kita. Terus berikutnya, ayat ketiga, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Artinya, mari kita bertaubat sama Tuhan. Jangan main dengan dosa. Ada waktunya dulu, kita silakan dulu. Kalau kita berdosa, tapi saat ini kita kembali kepada Tuhan bertobat. Jangan bersundal lagi. Artinya, jangan main dengan dosa. Seperti isinya Hosea, Gomer bertobat kembali kepada Tuhan. Maka kalau bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan pulihkan, diberkati. Ayat berikutnya lihat. Sebab lama Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terapi. Ini bayang dapat Israel. Israel bertobat. Kasihan berapa ratus tahun saudara. Israel tidak ada pemimpin. Tuhan diam sudah, didiamkan sama Tuhan. Ya, karena supaya sadar bertobat. Maka sering kali kita menghadapi, kita punya masalah didiamkan sama Tuhan dengan dalam rangka supaya kita sadar hidup bertobat. Supaya di ayat kelima, saya baca ayat 5 terakhir. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari yang terakhir. Amin. Mari kita menjalani hari yang terakhir. Kita mau kembali sama Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan diam. Supaya apa? Supaya kita berbalik bertobat. Kita sadar, Tuhan ampuni segala dosaku. Ampuni segala kesalahanku. Seringkali selama ini kita menyakiti hati Tuhan. Tapi kita bertobat. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Yesus, maka Tuhan akan tolong. Tuhan berkemurahan dan Tuhan memberkati. Karena Tuhan sangat cinta kita semua. Dan Tuhan akan berkati. Ingat, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Dimanapun kita berada. Rumah tangga kita menjadi berkat. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di gereja, dimanapun kita berada. Kita memuliakan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan bersama hidup kita. Karena Yesus bersama kita. Dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Bawa lidahku, amin, haleluya. Memuji, memuliakan Engkau, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari itu, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau, amin, haleluya. Dan melindungi Engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua menjadi doa saya diberkati. Rumah tangga diberkati. Pekerjaan pelayanan diberkati. Dan Tuhan mau pakai setiap kita
untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah beli kita dengan harga tunai. Mari kita senantiasa ada di dalam kemurahan Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.